Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dalam selalu happy. Dan juga gue yang sangat happy bisa kembali memberikan update banyak nih yang hal-hal perintil-perintilan. Tapi mungkin penting ataupun ingin kalian dapatkan infonya ya. Jadi mulai dari ada pemain yang debut tapi kena kartu merah dan juga ada mulai kedatangan para pemain tim nasional kita. Ada yang dari macam-macam, dari Belanda, ada yang dari Belgia, yang tanggalnya nanti akan coba gue informasikan ke kalian, tapi bukan untuk kalian ngerubungin mereka, mengganggu mereka ya, tapi paling tidak mungkin kita lebih senang lah mendengar para pahlawan kita, para pejuang tim nasional kita yang sudah mulai hadir untuk segera berkumpul, karena besok itu deadline. Harus hadir semua supaya langsung menjalankan TC tanggal 28 Mei 2024 seperti yang diutarakan oleh Pak Sumarji ya, dalam rangka tentunya untuk menghadapi Irak dan juga Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup F. Oke. Kita akan mulai dari mana? Dari mungkin posisi Sandy Walsh. Nah, ini dia pemain yang cukup lama sudah atau tidak kita lihat aksi-aksinya ya. Kalau nggak salah terakhir dia di GBK waktu lawan Vietnam. Nggak tahu dia main nggak waktu itu ya, gue lupa. Yang pasti di leg kedua dia nggak main waktu di Midin, dan setelah itu tentunya di U23 dia juga nggak main. Jadi sudah cukup lama kita tidak melihat aksi-aksinya. Dan saat ini gue merekam, ya kemungkinan besar atau hampir pasti Sandy Walsh sedang berada di pesawat. Ini gue rekam jam 10:08 malam hari Minggu. Dan ya intinya info dari yang gue terima adalah dari seseorang informan. Kalau melihat dari detail data yang kita dapat, itu kemungkinan Sandy Walsh akan mendarat di Jakarta di Cengkareng Soekarno-Hatta itu besok atau hari Senin jam 15, antara 15.00 atau 15.30. Nah, ini aja info yang bisa gue kasih ya. Ya kita lihat apakah info gue itu benar atau enggak. Tapi ini adalah yang bisa kita dapat sejauh ini ya. Jadi selamat datang Sandy Walsh. Mau jam berapapun datangnya, yang penting safe flight dan sampai di Indonesia dengan selamat dan bisa segera TC dan membela tim nasional kita, menjaga pertahanan Indonesia dari gempuran para pemain Irak nanti. Walaupun lawan Tanzania juga mungkin yang bersangkutan sudah bisa ditampilkan. Nah, kemudian kita ke Jepang. Nah, ini ada yang menarik ya. Pratama Arhan yang sudah lama ditunggu-tunggu sejak awal tahun ini ya. Kalau nggak salah sudah bergabung bersama Suwon FC. Tapi kemudian berkali-kali Suwon tampil, bahkan juga belum ada nama dia ya. Katanya waktu itu fitnessnya kurang karena level kebugaran di Korea Selatan itu tinggi dan sebagainya. Dan kemudian tadi siang kebetulan gue iseng-iseng ngelihat line up dari Suwon FC. Oh, ada di bangku cadangan nih. Tapi nggak lama kemudian gue lihat tiba-tiba dia sudah masuk. Ya gue memang nggak nonton live-nya ya. Tapi kemudian udah kartu merah. Nah, mungkin hanya sekitar 4 menit ya. Dia masuk menit ke 72, keluar 76. Seperti itulah kira-kira ya. Jadi nggak lama. Dan kemudian banyak yang menduga-duga bahwa ini jangan-jangan nggak sengaja nih. Karena sebelumnya abis Hapner terbitlah Pratama Arhan gitu ya. Jadi kartu merah Hapner. Kemudian juga kali ini juga kartu merah dari Pratama Arhan. Nah, cuman begini ya, kita nggak bisa juga terlalu cepat menjudge, tapi kita harus benar-benar merutik ini dengan cermat. Jadi gini, kalau Cerezo gue bisa pastikan itu tidak ada alasan buat Hapner untuk sengaja, dan gue rasa juga kelihatannya tidak seperti itu. Dan kalau kalian nonton pertandingannya atau highlights-nya minimal, itu memang sesuatu yang harus dilakukan sama dia. Jadi salah antisipasi, kemudian dia berusaha tipis untuk melakukan shoulder to shoulder, tapi kemudian bahu lawan lebih duluan masuk dan akhirnya ya jadi pelanggaran dan akhirnya kartu merah. Dan setelah itu kalian juga mungkin yang sudah melihat cuplikannya di depan teman-temannya di ruang ganti dia sincer itu secara tulus dia minta maaf, kita bisa lihatlah gesturnya. Dan dari beberapa kali pengalaman gue menginterview dia atau doorstop lah istilahnya, memang kelihatannya seperti itu. Oh ya, orang yang galak seperti dia itu kan biasanya apa adanya ya, jadi nggak dibuat-buat. Dan di situ ditranslate ya. Kalau kalian lihat videonya itu dia ngomong bahasa Inggris, kemudian ada salah satu pemain Jepang
Ya pokoknya rekan setimnya lah yang mentranslate ke bahasa Jepang dan sangat respectful ya para pemain rekan setim itu memberikan tepuk tangan karena itu tadi ya kita juga bisa lihat gestur orang ketika minta maaf secara tulis atau enggak gitu. Jadi dan kemudian dia pun memang absen di pertandingan berikutnya dan ya jadi dia tuh absen waktu kartu merah waktu lawan Ryukyu di J League Cup. Kemudian intinya kemungkinan besar dia masih mungkin akan tampil lawan Kyoto Sanga. Kemungkinan besar karena itu kan dia dapat kartu merahnya di sudah menjalani satu pertandingan ya kalau gua nggak salah. Tapi intinya adalah Hapner akan ke Indonesia itu confirm, ini info A1 juga di tanggal 2 Juni. Jadi kemungkinan besar dia nggak tahu ya apakah bisa lawan Tanzania atau enggak. Yang pasti TC-nya dia nggak ikut dari mulai yang tanggal 28, tapi kemudian dia tanggal 2 confirm akan datang ke Indonesia atau ke Jakarta. Ya kita berharap dia dalam keadaan bugar, firm, dan juga mungkin dikasih sedikit ujangan lah dari tim kepelatihan Sintayong supaya dia lebih bisa menahan emosi ya karena dia adalah pemain potensial dan kita juga berharap dia bisa ditarik kembali oleh Wolverhampton nanti musim mendatang 2024-25 supaya kemampuan, mentalitas dan juga kapasitas skillnya itu bertambah ya. Bagaimanapun juga tampil di Premier League ini sangat membantu pemain untuk berkembang. Oke. Last but not least adalah soal Il Capitano. Nah ini dia. Asnawi Mangkualam yang kemarin itu menjalani debut full. Dia memang udah beberapa kali jadi dia merapat ke Port FC itu awal tahun ini, tapi sudah tengah musim berjalan nih Thai League. Ya jadi dia masuk intinya di tengah musim. Dari mulai dia datang itu sudah ada 15 match. Ya walaupun ada terganggu dengan Piala Asia dan sebagainya, rata-rata dia cukup banyak lah tampil starter itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 kali. Kemudian dari super sub itu atau dari bangku cadangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi lumayan lah ya, paling nggak dia hampir setiap pertandingan itu selalu dapat minute play. Bahkan yang terakhir ketika Port FC itu menang bukan cukup besar ya, ini sangat besar, menang 6-0 dari Nakhon Phantom United. Ya, bacanya begitu ya. Ini tim papan tengah bawah lah ya dari Thai League, menang 6-0 dan dia memberikan 1 assist di gol ke-5 dan mainnya full. Tampil sebagai starter dan mainnya full 90 menit. Artinya benar-benar nggak diganti sampai selesai. Ini pertama kali setelah dia bergabung dengan Port FC. Jadi yang sering gue juga mengatakan mungkin pemain-pemain seperti Pertama Arhan lah paling nggak ya, yang kelihatannya agak kurang dapat minute play bersama Suwon FC mungkin mulai bisa mempertimbangkan main di liga yang sedikit di bawahnya, even di J League 2 atau di K League 2, yang penting dapat minute play. Nanti kalau setelah itu bisa improve lagi, baru mungkin bisa naik tingkat ke yang lebih tinggi gitu ya. Karena kalau kita lihat di Pratama Arhan ini kan capsnya lebih banyak di tim nasional ya daripada di klub ya, baik ketika di PSIS Semarang, di Tokyo Verdy maupun juga di Suwon FC gitu. Nah, kalau untuk Pratama Arhan ya memang kalau kita lihat pelanggarannya juga nggak terlalu keras, malah sebenarnya harusnya ini nggak kartu merah, tapi nggak tahu kenapa dapat kartu merah. Ya hanya dia dan Tuhan yang tahu apakah itu sengaja untuk dia supaya cepat bisa TC atau enggak gitu ya. Karena gua rasa kalau memang kita berpikir negatif ya bahwa Hapner ini dan Arhan sengaja kartu merah supaya bisa cepat TC dan membela timnas, wah ini sangat jelek banget. Apalagi kalau kita tahu budaya Korea Selatan dan budaya Jepang, sebenarnya bukan hanya budaya Jepang dan Korea Selatan sih. Kita pun kalau digituin sama orang yang kita sewa terus kemudian mereka tidak menghormati kontrak profesional, kita pasti kesel juga gitu. Jadi ini bukan soal orang apa gitu. Jadi gua rasa kita tetap harus kalau gue berharap ya dengan mereka itu ya tidak seperti itulah gitu. Jadi kita tetap harus menghormati karena mereka juga yang ngasih makan Pratama dan Justin Hapner, dan juga di situ mereka kan bisa berkembang ya dengan segala kompetisinya, asupan makanan yang lebih baik dari kita, kemudian juga pelatihannya dan seterusnya. Jadi kita tetap harus menghargai mereka. Itu sih kalau menurut gua ya. Jadi kalau kalian sedikit berbeda silahkan, dan ya mungkin itu dulu. Dan terakhir info juga daripada gue lupa nih, sayang ini juga sama info dari informan yang sama gitu ya. Jadi Ragnar Oratmangun kabarnya ini adalah pemain yang menurut gue sangat
sangat apa ya, sangat rindu dan sangat nostalgic atau sangat sentimental dengan rootsnya dia sebagai orang Indonesia, terutama orang Ambon, orang Maluku. Kabarnya info yang beredar mengatakan setelah 11 Juni menghadapi Filipina, yang bersangkutan akan datang ke apa ya, bukan kampung halamannya sebenarnya ya, tapi ke tempat di mana nenek moyangnya berasal. Nah, itu dia. Karena kalau dibilang kampung halamannya ya Belanda juga gitu loh. Tapi kalau di mana asal nenek moyangnya itu adalah Maluku atau Ambon, dan kabarnya dia akan ke sana, ya mungkin akan, ya itu dia, bernostalgia atau mungkin bernapak tilas, dia pengen melihat asal usulnya, tempat dari mana asal usul dia berada. Jadi it's very nice. Jadi kita setiap orang tentunya harus menghargai dan mencintai dari mana kita berasal, dari manapun kalian ya. Jadi Ragnar, selamat, saat ini masih liburan mungkin, tapi mungkin udah mulai siap-siap, segera TC, fokus dulu lawan Irak dan lawan Filipina, habisin dulu, lolos ke round 3, kemudian bisa kembali ke Maluku atau Ambon sebelum nanti akan terbang kembali ke Belanda ya untuk mempersiapkan pramusim di Eredivisie musim depan. Oke, terima kasih, itu update dari gua. Semoga bisa menghiasi hari Minggu malam atau mungkin sudah memasuki Senin subuh. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia memantau channel ini dan juga selalu setia memberikan info kepada gua tanpa gua bisa sebut namanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya selalu terupdate dengan info-info dari channel ini setiap saat, karena gue selalu atau sering banget update dengan jam yang tidak tentu. Terima kasih dan sampai jumpa. Sehat selalu.